Berbicara Islam itu hanya bicara tentang casing. Casing. Padahal Islam itu adalah yang pertama sekali hifzuddin. Dia hifzun nafas. Jadi Islam itu apa? Menjaga. Ya, dia menjaga apa? Jadi hifzuddin, hifzun nafas, hifzul aql, hifzul mal. Itu benar-benar dalam Islam itu apa? Nyawa itu dijaga, harta itu dijaga, agama itu dijaga, keturunan itu dijaga. Jadi luar biasa, ada 5 poin itu dalam Islam itu. Jadi benar-benar dalam Islam itu ketika menerapkan Islam semuanya dijaga. Ketika dalam Islam, ya ini dalam Islam ya, kan ada terkadang opini begini. Bom. Sudah hitungan detik nanti sore keluar berita. Siapa yang dijudge? Islam. Artinya kalau kita umpamanya gini, itu sudah pasti, itu sudah pasti. Apa sih bahasa romantis yang sering kita sebut dalam sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku hanya untuk Allah. Seharusnya loyalnya ke siapa? Ke Allah. Tapi ketika terjadi pada saat itu, bom. Kemudian apa? Dia loyalnya bukan kepada Allah, tapi dia justru ikut menjudge juga, kemudian mencaci maki Islam. Apa sampai mengatakan apa? Gak usah terlalu mabuk agama lah. Ini kan penyakit. Virus jadinya. Nah, orang-orang hipokrit yang semacam ini tapi gak usah khawatir. Orang hipokrit munafik yang semacam ini zaman Nabi sudah ada. Oh sudah ada? Sudah ada. Ini keturunannya saat ini. Ini keturunannya. Jadi kita akan selalu ketemu saja dengan orang-orang cara berpikir yang semacam ini. Sehingga itu kan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin apa ini maksudnya? Ya pada hakikatnya dia merasa dia benar. Dia merasa bahwa dia tidak merusak. Dia merasa bahwa dia berada di jalan yang benar. Tapi pada saat yang sama dia tidak sadar bahwa yang dia merasa benar itu dia sebenarnya yang merusak Islam itu sendiri. Banyak. Tapi dia tidak tahu. Oh ini banyak. Dan ini biasanya mainnya hanya di belakang. Ya. Kalau diajak diskusi, diajak ngobrol, orang-orang seperti ini biasanya tidak punya argumentasi yang kuat untuk diajak berbicara. Atau yang kedua, istilah sekarang diciduk. Kalau sudah diciduk baru. Oh gitu ya. Banyak ini kejadian-kejadian begini. Kalau di belakang dia menggembor-gemborkan segala macam, pas diajak untuk ngobrol, lah bingung mau ngomong apa jadi. Nah ini berarti dia komentator apa nih? Komentator munafik malah. Jadi inilah kondisinya. Maka sahabat sekalian, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari selain dari Islam ini agama, dia kan gak akan pernah mendapatkan itu. Orang yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan pernah mendapatkan itu dia. Apa mendapatkan itu? Tidak akan pernah mendapatkan aturan main yang real. Dan tidak akan pernah mendapatkan agama yang sempurna. Seperti Islam itu gak ada. Seperti Islam. Iya. Dari bangun tidur sampai tertidur lagi, semuanya diatur. Semua ada aturan main. Nah, saat sekarang ini maka di dalam itu adalah Islam. Muslim itu adalah orang yang pasrah. Allah maunya apa? Maka Allah menjelaskan dari Al-Quran, ini haram, ini halal. Tapi ini juga menarik saat kalau disebutkan tadi bahwa Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Hebatnya Allah itu menyebutkan apa yang diharamkan. Jadi kan di dalam Al-Quran itu lebih banyak, di dalam agama Islam ini lebih banyak sesuatu yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Oleh karenanya membaca Al-Quran itu tergantung siapa yang membaca juga. Kalau yang dia baca semua adalah illah atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beranggapan, loh kok Islam ini penuh dengan aturannya. Kita ke kiri ada aturan haram, kita ke kanan ada aturan haram, ada ke sini makruh, ada ke sini semuanya haram jadinya. Ini menurut saya keliru. Karena dia tidak memahami bahwa yang namanya pengecualian itu sedikit. Dan Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Artinya yang Allah sebutkan itu hanya sesuatu-sesuatu yang haram. Selebihnya itu halal. Artinya agama Islam ini luas. Tidak hanya pada konteks haram itu saja. Selebihnya selagi belum diharamkan oleh agama ini, maka silahkan. Jadi inilah yang terjadi. Ya. Kita sendiri pun terkadang ya mungkin ya semuanya butuh proses lah ya. Proses. Tapi proses juga kadang-kadang suka ada yang
kurang ajar, Ustaz. Apa itu? Masih proses tapi otaknya udah nyala-nyalahin orang. Oh gitu. Jangan. Nah terkadang kan ini kan baru tingkat pemula. Baru hijrah tingkat pemula, kemudian belajar. Nah dia ini juga beranggapan bahwa Islam jalan hidup, Ustaz. Kalau orang-orang begini nih, Ustaz, bagaimana? Mau diapain ini, Ustaz? Ya terkadang orang semacam ini pun juga, ini pada dasarnya dia baik ya, ini semangat belajar agamanya maksudnya baik. Iya maksudnya baik. Bahwa Islam itu adalah agama yang memang agama wahyu. Dia bukan agama karangan. Dia sudah selesai semua sehingga dia baca al-yauma akmaltu lakum. Allah telah sempurnakan agama ini. Sehingga orang-orang Yahudi itu ketika mereka dikatakan, ya Ibnu Abbas mengatakan itu, kalau ayat ini turun sama kami, saking dahsyatnya, dan mereka orang Yahudi itu paham juga kesempurnaan agama ini. Kalau ayat diturun sama kami akan jadikan ini hari ini, kan itu kan hari pada saat itu di antara kedua hari Lebaran itu. Jadi ayat ini kalau turun sama kami akan menjadikan hari ini adalah hari pesta pora, hari Lebaran, hari bersyukur. Karena dahsyatnya ini. Jadi kok orang Yahudi begitu dahsyatnya dia, karena nggak lama setelah ini Rasulullah SAW meninggal. Jadi subhanallah. Bagaimana kita bisa mau melukai orang lain? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Sementara dalam Islam sendiri kalau kamu nanti ketemu jalan dan ketemu kamu di situ duri, geser itu duri itu. Jadi hanya hal yang kecil, duri pun kita jaga, ada orang lewat atau tidak lewat, itu kita jaga. Bagaimana Islam itu hal yang kecil pun dia tetap ada aturan mainnya. Bagaimana luar biasanya. Apalagi pada saat itu sang membunuh, kemudian opini stigma dimunculkan bahwa Islam itu ekstrim dan radikal. Ini yang terjadi. Maka kita harus jelaskan ini. Kita oke lah, kita tidak terlalu banyak membahas tentang itu. Tapi kita sekarang ini mau menjelaskan ini loh Islam. Islam itu adalah agama aturan main. Kapan? Ketika kamu sudah pasrah Allah maunya apa. Allah memerintahkan sesuatu, adakan riset. Kenapa Allah pada saat itu memerintahkan sesuatu? Allah memerintahkan kita puasa. Berarti ada nggak yang nilai plusnya dalam puasa ini? Ada tentunya. Ada. Iya. Berarti kan Allah membuat kita sehat kan? Ruh kita pada saat itu pada saat itu ruh kita kasih konsumsi, kita kasih makan. Pada saat itu Allah laparkan dahaga kan kita sekarang. Jadi setiap segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti ada nilai positif di dalamnya. Kalau Allah mengharamkan, tadi seperti tadi itu. Ya, hurimat alaikumul maitat wad-dam wal amal khinzir. Allah haramkan itu. Iya. Berarti kan ada kan riset enggak? Iya, ada ya. Pasti ada mudarat di balik semua itu. Berarti kalau Allah sudah haramkan semacam itu, ada kan riset di situ. Berarti ada nilai positif negatifnya ke dalam itu. Ada. Ada kan? Berarti Allah mau ngapain di sini? Memberikan benefit juga kepada kita, manfaat. Iya, jadi perintah Allah itu adalah untuk kebaikan manusia karena ada nilai positif di dalamnya. Larangan Allah di situ adalah sesuatu hal yang membahayakan manusia. Karena ada sesuatu hal yang negatif di dalamnya. Berarti perintah Allah untuk kebaikan manusia. Larangan Allah untuk kebaikan manusia. Maka disebut namanya Ar-Rahman. Allamal Quran. Allamal Quran. Kenapa kalimat pertamanya Ar-Rahman? Karena kasih sayang Allah. Larangan dan perintah semuanya kasih sayang. Kasih sayang Allah. Bicara Islam itu tidak berbicara, dia bicara dalam Islam itu dia bicara Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan begini, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi apa itu maksudnya? Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran ini kami turunkan itu bukan menyebabkan kami itu merasa susah jadi berat, bukan. Dia apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu datang sebagai peringatan bagi orang yang yakhsha, takut. Lihat kalimat yakhsha di sini. Masya Allah. Dalam sekali ini kalimat yakhsha ini. Berbeda nggak dengan yakhaf? Berbeda. Apa bedanya? Masih ingat nggak kira-kira? Kalau ini kan yakhsha yakhaf sama-sama takut kan? Iya, sama-sama takut. Gimana kira-kira? Biar pemirsa ini tahu. Maksudnya kok dasar seperti itu Islam itu? Artinya kalau yakhaf ini ketakutannya apa ya? Yang akan didapati itu mungkin berupa azab atau ini berupa ketakutan duniawi mungkin. Tapi kalau yakhsha itu adalah ketakutan ketakwaan. Takut akan Allah dan rindu akan Allah dan merasa akan adanya Allah. Iya. Itu. Oke.
Saya tambahin lagi. Yeah. Yakhaf ini begini, ketika kita lihat di situ ada serigala. Oke. Takut nggak kita? Takut. Kita datang. Menghindar nggak kita? Menghindar. Makanya innama yakhsyallahu min ibadihil al-ulama. Kenapa? Innama yakhsyallahu, yakhsha itu kenapa ulama? Iya. Orang-orang alim. Kenapa juga di situ tidak bilang innama yakhaf gitu ya? Ini penting. Supaya kita paham dan nanti kita Islam. Jadi innama yakhsyallahu min ibadihil yakhsha itu artinya apa? Takut sama Allah. Kalau tadi yakhaf tadi kan takut sama serigala. Iya. Berarti kita menghindar. Menghindar. Sudah. Tapi kalau yakhsha kita takut sama Allah. Tapi rindu, mendekatkan, kangen, takut, kangen, rindu. Gimana bahasanya itu? Jadi ini dua kalimat ini yang berbeda. Artinya inilah Islam itu. Jadi Al-Quran itu, jadi bukan membuatkan kita berat. Jadi aturan main yang di dalam Islam berupa di Al-Quran itu, pada dasarnya itu apa? Kebaikan untuk kita sendiri. Baik. Dia peringatan untuk orang yang takut. Yang takut. Jadi kalau tadi yakhaf berarti takut yang menjauhkan. Kalau yakhsha ini takut yang mendekatkan. Iya, takut tapi dia rindu kan. Saya takut sama Allah tapi saya rindu, kangen. Gitu ya. Mau tiap hari curhat sama Allah. Jadi itulah ayat, itulah yang amusing dan menyebabkan siapa? Umar bin Khattab masuk Islam. Goncang jiwanya pada saat itu. Ini loh Islam itu. Jadi terkadang kan kita bicara Islam memberatkan. Tidak, berbicara Islam itu kan bicara tentang keimanan. Terkadang kita juga sih yang membuat pembicara ini juga membuat orang-orang yang baru belajar Islam itu takut. Iya. Ya? Baru belajar Islam yang disampaikan, kamu masuk neraka, kalau kamu gak sholat neraka, kalau kamu masuk neraka, ujung-ujungnya neraka semua. Ini permasalahan terbesar. Iya. Kita tuh berbicara tentang surga neraka. Syirik beda. Jadi kita tuh gak mengenyangkan audiens itu. Karena berbicara ini penting, kita harus jelaskan ini kepada audiens itu tentang itu. Itu bagus. Tapi jarang yang muncul pada saat sekarang itu, Islam itu berbicara tentang sains. Iya. Biasanya orang kalau udah bicara sains, itu akalnya terupgrade. Kalau sudah akalnya kenyang, logikanya kenyang, baru keimanannya, ujung-ujungnya hidayah muncul. Dan ini jarang dibahas.